Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deolandari, NIM 2023-3020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Praktek Kewirausahaan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang business plan yang berjudul Pempek Maknyus. Pempek atau empek-empek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur dengan tepung kanji atau tepung sagu, serta komposisi beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempek biasanya disajikan dengan kuah cuka yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Pempek sering disebut dengan makanan khas Palembang meskipun hampir semua daerah di Sumatera Selatan memproduksinya. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh konsumen. Dengan pasar kalangan baik pelajar dan mahasiswa, maka saya memiliki ide pendirian usaha kuliner yaitu empek-empek atau pempek. Sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru, perpaduan antara ikan dan tepung ini bisa menjadi pertimbangan dengan dilengkapi rasa yang khas cocok untuk kepribadian anak muda yang bersemangat dan pastinya akan disukai oleh mereka. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya membuat proposal pendirian usaha empek-empek atau pempek. 1.2 Bidang usaha. Bidang usaha yang dijalani adalah bidang usaha kuliner makanan. 1.3 Tujuan proposal. Tujuan dari proposal pendirian usaha ini adalah pertama, sebagai syarat untuk memenuhi tugas kewirausahaan, 2, sebagai inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha, ketiga, untuk melatih diri agar dapat berwirausaha dengan baik, keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. 1.4 Manfaat proposal. Manfaat dari pembuatan proposal pendirian usaha ini adalah pertama, dapat membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. Kedua, membantu meningkatkan keberhasilan para wirausahaan dan wirausahawati. Bab kedua yaitu gambaran umum rencana usaha. 2.1 Gambaran umum. Pempek adalah makanan yang bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pempek mengandung protein 9,2 gram, karbohidrat 278 gram, lemak 3,8 gram, kalsium 401 mg, fosfor 116 mg, dan zat besi 2,4 mg. Selain itu, di dalam pempek juga terkandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram pempek tenggiri. Menurut cerita, empek-empek mulai dikenal di Sumatera Selatan pada tahun 1917. Saat itu ada lelaki tua keturunan Cina atau disebut Apek merasa prihatin dengan melimpahnya hasil tangkapan ikan Sungai Musi yang belum dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Dari sanalah Apek kemudian mengolahnya menjadi makanan baru dengan mencampurkan tepung tapioka dan daging ikan giling. Makanan tersebut kemudian dipasarkan dengan berkeliling menggunakan sepeda. Nama pempek sendiri muncul dari kebiasaan konsumen yang memanggil PAP ketika mereka ingin membeli dagangan si AP. Hingga sekarang nama pempek atau pempek yang dikenal masyarakat luas. Untuk pertama kalinya, pempek asli Palembang disebut dengan ikan belida. Namun, berhubung sekarang ikan tersebut sulit dicari,
maka masyarakat menggantinya dengan ikan gabus dan beberapa jenis ikan laut seperti tenggiri. Biasanya, untuk menambah kenikmatan pempek Palembang, penyajiannya dilengkapi dengan kuah. Selain itu, ada juga pedagang yang menambahkan irisan timun dan mie dalam penyajian pempek. 2.2 Analisis peluang pasar. Melihat perkembangan industri yang sedang menjamur di kalangan anak muda, hal ini memicu kami untuk turut adil dalam kegiatan yang bermanfaat karena melihat peluang usaha yang begitu besar dimanfaatkan untuk turut memproduksi suatu olahan pempek yang bermanfaat bagi konsumen. Apalagi olahan pempek menjadi pempek kuah bakso belum ada di kalangan masyarakat Indonesia, dan juga menjadi pempek pelangi sebagai modifikasi baru dari pempek. Meskipun pempek bukan makanan asing, namun pempek kuah bakso atau pempek pelangi merupakan terobosan baru dalam menciptakan makanan, khususnya jajanan pasar yang sehat dan higienis. Produk ini merupakan suatu kombinasi antara kualitas yang baik serta kemasan yang menarik dengan harga terjangkau, sehingga target atau sasaran dari pemasaran kami melingkupi semua lapisan masyarakat. 2.3 Tingkat persaingan. Melihat situasi di tempat yang akan dimasuki produk, seperti produk pempek pelangi akan laku di pasaran. Hal ini dikarenakan harganya yang terjangkau dan sangat pas untuk ukuran dompet mahasiswa. Selain itu, pesaing yang akan menyaingi produk ini tampaknya belum ada, khususnya di kampus. Selain itu, kami akan melakukan penjualan secara pesanan dalam jumlah banyak dengan menggunakan jejaring sosial seperti blog, Facebook, dan WhatsApp. Sehingga penjualan ini tidak akan vakum dan akan mampu bersaing secara global dan tidak akan monoton, sehingga akan mampu berkelanjutan. 2.4 Rencana organisasi. Rencana organisasi pempek terdiri dari pemilik dan satu pegawai yang melayani para konsumen. 2.5 Tugas masing-masing anggota tim. Pertama, direktur, bekerja keras dan disiplin. Selain itu, karyawan yang juga harus berpenampilan menarik dan memiliki skill mengenai peraturan seperti keterlambatan kerja, ketidakdisiplinan dalam bekerja, dan kecurangan seperti kebohongan. Kami memiliki beberapa sanksi seperti peringatan, pemotongan gaji, bahkan sampai pemecatan. Kedua, angkutan. Bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan menyediakan laporan keuangan yang sesuai. Ketiga, marketing. Bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran dan bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. Keempat, barista. Bertugas sebagai peracik pempek maknyus. Barista memerlukan keahlian khusus agar makanan lebih enak dan juga menarik. Yang kelima, manajer. Bertugas membantu direktur dalam mengambil kebijakan, mewakili direktur, motivator para karyawan, serta mengawasi setiap kegiatan baik itu keuangan, produk, penjualan, pembelian, pengembangan, serta ketertiban. Bab 3. Rencana pemasaran. Pemasaran adalah usaha untuk mencari, menemukan, dan mempertahankan konsumen. Strategi pemasaran yang utama adalah mencari kepuasan konsumen. Dalam sebuah usaha, bagian produksi dan pemasaran harus seimbang, karena apabila pemasaran tidak berjalan dengan baik, akan terjadi penumpukan hasil produksi. Hal ini dapat menyebabkan kegiatan mengingat produk genting mudah rusak. Oleh karena itu, kami harus bisa memasarkan hasil produksi dan mencari pelanggan. Proses pemasaran usaha empek-empek ini dapat dijual dengan cara pertama membuka tempat usaha di rumah dan juga bisa di pinggir jalan. Kedua, dijual di pinggir jalan raya yang di lokasinya dekat dengan sekolah, SD, SMP, maupun SMA dan umum. Bab 4 yaitu rencana anggaran biaya dan perkiraan profit. Biaya variabelnya yaitu ada tepung sagu,
ikan tenggiri, penyedap rasa, gula pasir, telur ayam, garam, gula merah, cuka, cabai rawit, bawang merah, ebi, bawang putih, pembungkus, gas, sewa tempat, air, dan listrik. Bab 5 yaitu ada jadwal kegiatan. 4.1 Jadwal kegiatan program. Kegiatannya yaitu persiapan yang dilakukan pada bulan ke-1 yaitu 2 hari pertama. Yang kedua atau 2 minggu pertama. Yang kedua, persiapan alat dan bahan baku yaitu bulan ke-1. Dilakukan pada bulan ke-1. Ketiga, promosi dan strategi usaha dilakukan pada bulan ke-1 juga. Dan sampai bulan ke-1 pada minggu ketiga sampai bulan ketiga. Yang keempat yaitu ada evaluasi persiapan, yaitu dilakukan pada bulan kedua. Pelaksanaannya ada 2, yaitu pemasaran di sekitar kampus dan juga evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan bimbingan ada 3, yaitu ada pelaporan kegiatan usaha, monitoring dengan evaluasi pengembangan usaha. Kesimpulannya, dalam usaha MPMP yang letak usahanya yang strategis banyak memberikan dampak terhadap usaha ini, yaitu banyaknya pengunjung yang melihat, datang, dan membeli maupun memesan MPMP hanya saja karena baru pertama membuka usaha ini, jadi masyarakat belum mengenal dan tahu tentang letak lokasi usaha ini. Namun seiring berjalannya waktu, usaha ini pada akhirnya dikenal juga oleh masyarakat sekitar, anak sekolah maupun mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.